Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur di saat yang indah ini, kita kembali datang menyembah Tuhan. Sekalipun kita ibadah virtual, namun kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir, ada di mana-mana. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah di saat yang indah ini. Saya harap jemaat mari kita akan berdiri, kita akan pusatkan hati kita, pikiran kita semua tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi, bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan Allah. Amin. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Biarlah kiranya kasih dan anugerah dan segala berkat-berkat surgawi dicurahkan dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulai ibadah di saat yang indah ini. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan amin. Silakan duduk, mari kita ikuti ibadah ini dengan khidmat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dimanapun setiap kita berada. Mari kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam batas kekuatan kita, mari kita akan terus mencari Tuhan. Di dalam kelemahan kita akan terus datang kepada Tuhan. Tuhan selalu berkata, marilah datang kepadaku setiap kita yang letih lesu, berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Mari nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu mencari Engkau Tuhan. Kami rindu wajah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari katakan dengan segenap hati kita, ku cari wajah-Mu Tuhan, ku temukan kasih-Mu, ku temukan kekuatan-Mu. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawaban-Mu.
Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Oh, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Perlindungan Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bersama katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, katakan dengan segenap hati kita, penuh kasih dan sayang. Oh, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Haleluya, haleluya. Kau tuh menara perlindungan. Yes, haleluya. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih dalam lagi katakan, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuh kasih dan sayang. Yes, haleluya. Kau tempat penghiburan, bagi setiap hati yang terluka, yang terluka. Sungguh indah, haleluya. Perlindungan Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Oh, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Oh, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perisai kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sukacita kami. Haleluya, haleluya. Oh, sumber kekuatan. Haleluya, haleluya.
Kami bersyukur Tuhan, Terima kasih Yesus. perlindungan-Mu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan Tuhan. Engkau akan terus nyatakan kasih-Mu atas setiap kami yang saat ini mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kuasa-Mu hadir Tuhan, menjamah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Jika kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, dalam keterbatasan kami, dalam kelemahan kami Tuhan, suasana Roh Kudus, suasana surgawi ada dalam hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Roh Kudus nyata atas setiap ibadah pagi ini Tuhan. Engkau akan menjamah kami Tuhan, dan Engkau akan terus memulihkan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, berkarya atas ibadah pagi ini Tuhan. Amin. Kami serahkan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan Amin. amin. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, dimanapun setiap kita berada, mari kita akan terus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini, ketika masalah nyata dalam hidup kita, ketika masalah menghampiri kita, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, dan Tuhan beri kekuatan atas setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kita masih berdiri, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Yes, yang selalu mencukup. Jangan takut, Tuhan mencukupkan hidup kita. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan, haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan, yang beriman kita, Tuhan mencukupkan, Tuhan beri kekuatan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Katakan menjadi siap dibangun. Sekali lagi katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita akan siapkan hati kita. Kuasa kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, di
tengah keraguan, di tengah kita mengalami ketakutan, di tengah kita mengalami sakit penyakit. Bila sinar kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita, kuasa kasih Tuhan ada dalam hidup kita, dalam keluarga kita, maka Tuhan akan sanggupkan dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya. Sinar kemuliaan Bapa menerangi dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sekali lagi katakan sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama katakan ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, rindu hadirat-Mu, rindu kasih-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi katakan ku ingin tetap dalam hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu, merasakan lawatan-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu. Oh haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Haleluya, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, haleluya. Dan memandang indah wajah-Mu. Yesus, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, haleluya. Memandang wajah-Mu, indahnya hadirat-Mu, indahnya kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Yesus, menjamah kami Tuhan. Haleluya dalam hati, haleluya dalam hati Bapa, di dalam Bapa haleluya Yesus, haleluya dalam sana haleluya dalam
Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jamah kami, bolehkan kami Tuhan, bolehkan kami nyatakan kasih-Mu, hadirat-Mu menjamah kami Yesus. Haleluya. Sungguh ini yang menjadi kerinduan hati kami Bapa. Menikmati kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Merasakan lawatan-Mu dalam hidup kami. Amin. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau hidup di dalam setiap kehidupan kami. Hadir atas kami Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu Bapa. Kami Tuhan. Jamah kami. Terima kasih Tuhan. Penuh Engkau kasih sungguh baik atas bagi kami. Tuhan. Biarlah hati Penuh kami hadirat selalu Tuhan. tertuju kepada Penuh Engkau hadirat. Tuhan. Haleluya. Mata kami memandang hanya kepada Tuhan Amin. Yesus saja. Amin. Terimalah setiap penyembahan kami ya Haleluya, Tuhan. Yesus. Kami tahu itu semua belumlah Haleluya. sempurna. Haleluya. Tetapi kasih Bapa yang menyempurnakan itu Haleluya, semua. Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau menjamah setiap hati kami. Amin. Sekalipun kami beribadah dari Haleluya. rumah saja. Kami percaya Tuhan pun hadir di rumah Amin. kami masing-masing. Amin. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Kita percaya kalau kita bisa ada sampai detik ini semua karena kasih, karena kebaikan Tuhan. Tuhan ada bagi kita, Tuhan menyertai kita, Dia sungguh baik bagi kita, amin. Hari ini kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 ya. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Ayat yang ketujuh, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, hari ini judul firman Tuhan saya berikan judul yaitu senantiasa berjaga-jaga. Nah, saudara, pada saat Yesus melayani manusia di muka bumi dalam 3,5 tahun, Yesus sering kali mengajarkan atau membahas tentang hal kerajaan sorga.
Dan memang kita diciptakan Tuhan, kita didesain Tuhan untuk masuk kerajaan surga. Kita tidak didesain Tuhan untuk tinggal selama-lamanya di muka bumi ini. Kita warga kerajaan surga. Nah, pada waktu itu murid-murid bertanya, kapan saatnya Yesus datang kembali untuk yang kedua kali? Dan Yesus menjawab pertanyaan tersebut lewat perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ini adalah menggambarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Nah, saudara yang mengasihi Tuhan, bagaimana sih apa yang harus kita lakukan agar kita senantiasa berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan dalam kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan adalah kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah sementara, ya. Kita harus menyadari bahwa hidup ini, hidup yang kita miliki ini adalah sementara. Saudara, firman Tuhan sedang mengkontraskan 2 hal. Ada gadis bodoh, ada gadis yang bijaksana. Nah, bodoh yang dimaksud di sini bukanlah sama sekali untuk menggambarkan tentang intelijensi atau kecerdasan yang rendah dibandingkan orang lain, bukan, ya. Jangan berpikir, oh karena saya bodoh, saya tidak cerdas, saya tidak berpendidikan seperti orang lain, jangan-jangan aku ditolak oleh Tuhan. Sehingga kita minder dulu, ya. Karena minder, malu, lantas tidak berbuat apa-apa. Nah, tetapi juga jangan karena kita merasa lebih cerdas dibandingkan orang lain, ya, punya intelijensi yang tinggi dibandingkan teman-teman yang lain, lantas kita merasa kitalah yang paling bijaksana, ya. Saya kan cerdas, pasti Tuhan pakai. Saya kan cerdas, pasti pendapatku ini berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Hati-hati saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah merendahkan orang yang mempunyai kecerdasan lebih rendah dibandingkan orang lain. Atau lebih menghormati orang yang lebih cerdas dibandingkan teman-temannya. Apalah artinya kalau kita cerdas secara manusiawi, intelijensi kita tinggi, tapi hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Ya saudaraku yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu apapun keadaan kita, yang pasti yang perlu kita garis bawahi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita perhatikan tentang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Siapa sih gadis yang bodoh ini dan gadis yang bijaksana? Apakah dia hanya seputar tentang kecerdasan atau intelijensi? Nah, saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketahuilah, gadis bodoh ini adalah termasuk juga warga kerajaan surga. Karena di ayat yang pertama Yesus mengatakan pada waktu itu hal kerajaan surga, ya, seumpama 10 gadis. Jadi 10 gadis ini adalah warga kerajaan surga juga. Tapi ternyata 5 bodoh, 5 bijaksana. Nah, gadis yang bodoh ini mereka benar, telah dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena dia benar. Ya, mereka juga dipilih oleh Tuhan, tetapi mereka dikatakan bodoh. Bodoh dalam hal apa? Mereka tahu karena mereka warga kerajaan surga, maka mereka harus mendengarkan firman Tuhan. Tetapi dikatakan bodoh karena mereka hanya mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika ada firman Tuhan yang menusuk hatinya, menasehati hatinya, gadis bodoh ini pasti membangkang. Gadis bodoh ini pasti tidak mau dinasehati, melawan, menantang. Ini yang berbahaya. Karena mungkin menurutnya yang penting saya sudah datang ke gereja. Urusan mengaplikasikan firman Tuhan, mungkin dia berpikir itu tidak penting. Inilah yang dikatakan gadis bodoh. Tidak mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Gadis bodoh, dia berpikir dia bisa menikmati hidup, yang penting KTP-ku Kristen. Ini berbahaya saudaraku yang mengasihi Tuhan. Gadis bodoh yang dikatakan Kristen, orang gereja, tetapi yang dilakukan hanya memuaskan keinginan daging. Ingat, keinginan daging pasti berlawanan dengan keinginan roh. Hati-hati di situ. Nah, sekarang gadis bijaksana. Gadis bijaksana dia tahu bahwa dia harus mendengarkan firman Tuhan karena dia pun warga kerajaan surga. Tetapi gadis bijaksana tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi berusaha melakukan firman Tuhan.
Benar, gadis bijaksana pun punya kekurangan, tetapi dia mau taat firman Tuhan. Benar, mengampuni itu sulit, tetapi dia mau taat kepada firman Tuhan. Benar, tidak boleh menyimpan akar kepahitan dan ini sulit untuk melepaskan, tetapi karena dia bijaksana harus mempersiapkan diri. Gadis bijaksana mau melepaskan pengampunan, tidak mau menyimpan akar kepahitan. Gadis bijaksana tahu bahwa hidup ini sementara. Dan setelah kesementaraan ini ada kematian dan ada tahta pengadilan Allah. Oleh karena itu gadis yang bijaksana senantiasa berjaga-jaga dalam hidupnya. Berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berusaha untuk mematikan keinginan daging ya, yang berkuasa atas hidupnya. Sekalipun jatuh bangun tetapi tetap berjuang. Tetapi gadis bodoh, dia tidak peduli akan hal itu. Yang penting menurut dia saya adalah warga surga. Saya pasti akan masuk surga apapun kelakuan saya. Karena saya tahu Tuhan pasti mengampuni saya. Sangkanya dia bisa mempermainkan Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan tidak ada satupun yang bisa mempermainkan Tuhan. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, hidup ini adalah sementara. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan saat kedatangan Tuhan. Apakah ketika kita di pembaringan saat kita tidur, lalu terlelap dan hilang selamanya dari muka bumi ini? Apakah di bis, di pesawat, gak tahu satupun. Ya, di jalan raya, di rumah sakit, tidak ada yang satupun yang tahu. Tetapi kematian itu adalah pasti. Kedatangan Tuhan baik secara pribadi, saudaraku, lewat kematian kita masing-masing, ataupun lewat pengangkatan atau rapture, tetapi kedatangan Tuhan itu pasti terjadi. Kalau sesuatu ini pasti terjadi, kenapa kita tidak bersiap-siap? Bukankah usia panjang yang Tuhan berikan kepada kita seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan? Ingatlah kisah Hizkia. Hizkia yang sakit ya, semasa sakit dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dia. Padahal Tuhan telah menetapkan Hizkia tidak akan sembuh dan dia akan mengalami kematian. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ingatlah akan aku. Hizkia mengaku dia setia kepada Tuhan. Tuhan mendengar jawaban doa Hizkia. Hizkia diperpanjang usianya 15 tahun. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, 15 tahun usia yang diperpanjang itu usia yang cukup lama. Tetapi Hizkia bukannya bertobat, punya usia yang panjang, tetapi dia malah menyombongkan mukjizat Tuhan. Dia pamerkan semua apa yang ada di kerajaannya, pamerkan harta benda, pamerkan semua prajurit-prajurit, perkakas-perkakas, ya, emas, perak, semua dipamerkan. Apa yang terjadi? Raja Babel memberangus kerajaan Yehuda. Akhirnya Hizkia termasuk salah satu raja yang merencanakan kehancuran kerajaannya. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, umur panjang yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan kesempatan untuk berbuat dosa, tapi kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga kita layak masuk kerajaan surganya Tuhan, menjadi gadis yang bijaksana. Sekalipun Hizkia 15 tahun diperpanjang usianya, apakah Hizkia hidup terus? Tidak, Hizkia pun mati, ya. Lazarus mati, dibangkitkan oleh Tuhan. Apakah Lazarus tidak mati lagi? Tidak, Lazarus juga mengalami kematian sama. Semua orang pasti mengalami yang namanya kematian. Kalau hidup ini sementara, saudaraku yang mengasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup kita, saudaraku? Jangan pernah kita berpikir, kematian kan ada, sudah akhir segalanya. Mati, masuk surga, haleluya. Bukankah pelayan-pelayan Tuhan mengatakan, saudara-saudara, pintu surga terbuka padanya. Wah, karena kita orang Kristen kan, bangga kita kan masuk surga. Saudara, kalau kita mengatakan bahwa kematian akhir segalanya, kita salah besar. Masih ada kekekalan. Kekekalan. Silakan memilih apakah kita mendapatkan hidup kekekalan di surga atau binasa dalam kekekalan. Sekali lagi, sekalipun kita berKTP Kristen, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, dikatakan 5 orang masuk neraka. Ingat ayat pertama, ini hal kerajaan sorga, sama-sama membawa pelita. Ya,
menyongsong sang mempelai. Siapa itu? Yesus Kristus. Tapi 5 gadis bodoh ini tidak masuk kerajaan surga. Pintu ditutup. Selagi Tuhan berikan kesempatan bagi kita, mari warnai hidup kita. Jangan menjadi seperti gadis yang bodoh ini. Yang kedua, saudaraku, apa yang harus kita lakukan dalam berjaga-jaga senantiasa? Yang kedua, kita harus bersiap sedia disertai dengan ketekunan. Dikatakan tadi ya, 10 gadis ini sama-sama anak Tuhan. Sama-sama membawa pelita. Cuma yang bijaksana ini dia membawa buli-buli berisi minyak sebagai cadangan supaya pelitanya tidak pernah padam. Tetapi gadis bodoh, dia cukup membawa pelita dengan santainya. Aku juga berjaga-jaga loh ini. Tetapi dia tidak bertekun, saudara. Gadis bodoh ini hanya peduli kepada casingnya saja, pelita ini loh yang kelihatan sama orang lain. Pelita, aku bawa pelita, menyongsong sang mempelai, tidak siap-siap. Hal yang tidak kelihatan, minyak itu tidak dipedulikan. Sama dengan orang Kristen, yang penting ke gereja, ya, yang penting masih menjadi Kristen kan, mati dikuburkan Kristen ada salibnya. Wah, ini bahaya, saudara. Kita ke gereja lancar, persembahan lancar, ya. Kalimat-kalimat kita rohani, tetapi melukai suami juga lancar. Hal-hal yang dari dalam, hal-hal rohani kita tidak peduli. Lancar kita mendengarkan firman Tuhan, duduk manis, ya, tapi lancar juga melukai rumah tangga orang lain, merusak rumah tangga orang lain. Ini berbahaya, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Kenapa kita lebih peduli kepada casingnya, baju rohani kita, jas yang keren, padahal rohani kita hancur berantakan. Yesus mengatakan kepada orang Farisi, engkau seperti kuburan yang dilabur putih, ya. Luarnya bagus, putih, keren, bisa berfoto-foto, di dalamnya tulang belulang. Saya berharap kita tidak sampai di situ, saudaraku yang mengasihi Tuhan. 5 gadis bodoh ini seperti orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, yang menjadi Kristen karena mama Kristen, papa Kristen, opa Kristen, saya Kristen, tidak pernah mengalami pertumbuhan. Saya curiga jangan-jangan bukannya mereka kehilangan keselamatan, tetapi mereka tidak pernah selamat. Karena ternyata mereka menjadi orang Kristen, KTP alias Kristen yang palsu. Oleh karena itu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, di masa-masa pandemi ini, masa-masa yang sukar ini, bagaimana kekristenan kita, saudara? Ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita hanya fokus kepada luarnya saja? Tetangga tahu kita Kristen? Ini berbahaya. Apalagi orang yang bisa dikategorikan seperti gadis bodoh. Untung ada pandemi, enggak ke gereja. Dia kira ini adalah hari libur. Libur beribadah, libur berdoa, libur baca firman. Wah, ini mengerikan sekali. Ini namanya tidak bertekun sampai akhir. Padahal Paulus mengatakan hidup ini adalah perlombaan. Masing-masing kita harus berlomba. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, kalau kita berada di posisi sedang sepertinya keadaan kita seperti gadis bodoh, ayo kita mengkoreksi diri kita. Tuhan, aku mau diajar oleh Engkau. Tuhan, aku mau membuka diri. Tuhan, aku mau, aku bersedia. Sekalipun susah, aku mau Tuhan. Aku mau rindu mendengarkan firman Tuhan, karena aku tahu firman Tuhan adalah kompas kehidupan. Tanpa firman Tuhan kita bisa salah arah, salah tujuan, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita nggak punya standar hidup seperti yang Tuhan mau. Standar hidup kita bukanlah dari dunia ini. Standar hidup kita adalah firman Tuhan, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, karena masa pandemi ini adalah masa yang sukar, masa penuh air mata, masa di mana ada perpisahan kepada orang-orang yang kita kasihi. Oleh karena itu mari kita masing-masing harus bersiap-siap. Ketika Tuhan memanggil kita, kita siap sedia. Yes, siap masuk surganya Tuhan. Tetapi kalau kita hanya masa bodoh tidak peduli, saya khawatir kita sama seperti gadis yang bodoh ini, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan dalam menanti kedatangan Tuhan, jangan hidup dalam kefasikan. Kata firman Tuhan, pada waktu tengah malam, kata firman Tuhan ya,
Ada suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ke-10 gadis terbangun. Dan 5 orang gadis bodoh kaget, pelita hampir padam. Bagaimana ini? Sewaktu dia pergi membeli minyak, dia mendapati pintu telah ditutup. Tidak ada lagi kesempatan. Jadi saudaraku yang mengasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari gadis yang bodoh ini dan gadis yang bijaksana ini. Jangan berpikir nantilah aku bertobat, setelah menit-menit terakhir aku dipanggil Tuhan, baru aku menyerahkan diri Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan. Padahal semasa hidupnya diperingatkan firman Tuhan, gak mau. Giliran udah mau mati, baru Tuhan aku bertobat. Syukur kalau Tuhan masih memberikan pertobatan. Kalau tidak, tiba-tiba kita mati lepas landas. Binasa, kekal saudaraku yang mengasihi Tuhan. Terkejut kita. Sang mempelai mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Maka gadis-gadis yang bodoh, yang casingnya berjubahkan rohani, kaget. Wow, aku kan sudah berdoa demi namamu. Sudah melakukan mukjizat, memberikan persembahan. Kenapa kamu tidak mengenal aku? Tidak ada hubungan yang intim, hubungan yang erat antara sang mempelai dengan gadis-gadis yang menantikan sang mempelai ini. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, masa pandemi ini membuat kita harus mencari Tuhan lebih intim. Kalau selama ini kita bisa mencari Tuhan lewat gereja, sanggupkah kita mencari Tuhan di rumah kita masing-masing? Sanggupkah kita beribadah secara kusuk sama seperti kita beribadah di gereja? Atau jangan-jangan kita hanya molor terus di rumah ya, gak mau bangun. Bangun Bapak Ibu, ini ibadah online, bukan liburan. Ya, tidak, ini bukan liburan. Ini saatnya kita mencari Tuhan lebih lagi. Di rumah masing-masing kita bisa menemukan Tuhan. Di rumah masing-masing kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Buktikan itu. Jadi Tuhan bukan hanya hadir di gereja ini, tetapi Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi gadis yang bijaksana. Aku memilih menjadi gadis yang bijaksana. Sekalipun sulit, tapi aku mau menantikan sang mempelai. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat pujian Bapak Ibu. Jiwaku haus, haus akan kasih. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Allah yang kami sembah, kami muliakan. Ajari kami Tuhan untuk berlaku setia seperti gadis-gadis bijaksana, berjaga-jaga senantiasa. Haleluya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, jiwaku rindu. Saya serahkan kepada hambanya. Akan cintamu, siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu telah terukir di hatiku. Seumur hidup
Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu telah terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau setia dalam mengikut Engkau. Walaupun banyak tantangan dan pergumulan yang harus kami hadapi, kami akan tetap setia menanti Engkau. Kami akan tetap tekun dalam kami mengiring Engkau, karena kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah tinggalkan kami dalam sedetik pun. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini biarlah Engkau lawat kami, umat-Mu, sehingga kami boleh meresponi firman-Mu, dan kami menjadi gadis-gadis yang bijaksana, gadis yang selalu setia menanti, gadis yang siap, gadis yang tekun, yang selalu ada minyak untuk persiapan dan berjaga-jaga Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau lawat kami umat-Mu saat ini. Pribadi lepas pribadi, biarlah Engkau topang. Amin. Engkau beri kekuatan. Amin. Yang sakit Tuhan jamah, berikan Amin. kesembuhan. Amin. Yang saat ini ada dalam kesulitan, Tuhan tolong. Amin. Dan biarlah Tuhan akan buka jalan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati mata pencaharian kami, Haleluya. sawah ladang kami, pekerjaan kami, usaha kami. Biarlah Engkau berkati. Kami percaya Tuhan, cara-Mu menolong kami begitu ajaib. Haleluya. Kalaupun kami ada dalam masa sukar, namun kami percaya keajaiban-keajaiban akan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Berkati umat-Mu Bapa, berkati keluarga demi keluarga. Haleluya. Biarlah kasih setia Tuhan akan selalu menyertai mereka, memberikan perlindungan bagi mereka di masa pandemi ini. Biarlah darah-Mu yang kudus menaungi mereka, memberi kekuatan dan juga memberi kesehatan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri. Setelah kita mengikuti ibadah kita telah memuji memuliakan Tuhan. Naikkan syukur kita, terima kasih kita, dan penyembahan kita, dan kita diberkati oleh firman Tuhan. Ya. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Angkatlah. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur Engkau memberikan kuasa untuk kami menikmati berkat yang Kau sediakan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Dan tiba saatnya kami persembahkan persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh berguna, bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan akan memberkati mata pencaharian umat-Mu, memberkati keluarga demi keluarga. Kami percaya di saat kami menabur, maka kami akan menuai. Terima kasih ya Bapak, inilah persembahan kami, perpuluhan kami, persembahan khusus, persembahan yang lain. Biarlah Tuhan terima jadi bau yang harum yang menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Saudara-saudara, kalau sebentar kita akan tinggalkan tempat ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Yakinlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel yang selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Biarlah kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, sukacita, damai sejahtera akan selalu menyertai-Mu
saat ini sampai selama-lamanya, sehingga kemuliaan dan kemuliaan, hidup kemenangan dan kemenangan akan selalu menyertai dan mewarnai dalam setiap kehidupanmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur dan kami akhiri ibadah di saat yang indah ini. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.